Perkenalkan, nama saya Aminah. Ini 2024-01-01-01. Saya akan mengerjakan tugas UAS metodologi pembelajaran di kelas PAI-C. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita lanjutkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh berkah dan telah kita curahkan kepada baginda kita Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan dengan para keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Baik, anak-anak, sebelum ibu memulai, ibu ingin mengatakan, coba bayangkan kalau sehari saja tidak minum, tidak makan, kira-kira bagaimana rasanya? Benar, tentu pasti akan lemas, tidak bertenaga, bahkan bisa pingsan ya. Nah, jadi sama juga dengan hati. Jika hati itu tidak makan, seperti itu contohnya tuh, kenapa dibilang makan itu seperti tidak zikir, tidak ibadah, khususnya itu seperti sholat. Hati pun akan kayak kayak lemah, gelisah, bahkan kosong. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, ibu ingin menanyakan, memberikan tentang memahaminya pentingnya tentang sholat dan akan menyebutkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari serta menumbuhkan semangat untuk melaksanakan sholat dengan baik dan tepat waktu. Baik, anak-anak sekalian, ibu akan jelaskan ada beberapa Rasulullah, anak-anak baik, ibu akan menjelaskan tentang dimana itu sholat itu adalah tian agama. Seperti Rasulullah pernah bersabda, sholat adalah tian agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, jadi bayangkan jika sebuah bangunan tiannya roboh, apa yang terjadi? Benar, bangunannya pun akan runtuh. Nah, begitu juga dengan agama seseorang. Tanpa sholat, keislaman kita akan menjadi rapuh. Baik, Bu akan menjelaskan apa saja manfaat sholat dalam kehidupan sehari kita. Ada itu yang pertama itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tuh melalui sholat itu kita bisa memohon ampun dan bersyukur, semoga diberi petunjuk kepada Allah. Dan yang kedua itu melatih kedisiplinan waktu, di mana sholat itu mengajarkan kita itu untuk teratur dan tepat waktu, karena ada sholat yang wajib kita kerjakan. Nah, ada beberapa sholat yang wajib kita kerjakan, ada 5 sholat waktu yang kita kerjakan. Yang pertama itu ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu yang sholat 5 waktu yang perlu kita kerjakan, itu wajib hukumnya. Nah, jadi dan yang ketiga, menjaga diri kita dari perbuatan keji, mungkar. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Qamar itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 45, surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, keji dan mungkar Nah, dan yang keempat itu menenangkan hati kita dan pikiran. Kenapa kita harus menenangkan hati dan pikiran? Karena sholat itu bisa menenangkan. Seperti kalau kita khusyuk, otomatis kan kita lebih tenang, sabar, dan ikhlas menghadapi kehidupan atau ujian hidup kita ini selama ini. Jadi
ibu akan tanyakan kepada anak-anak ini semua, siapa yang bisa menyebutkan 5 sholat fardu beserta jumlah rakaatnya. Ya, baik, ibu lanjutkan. Jadi ibu lanjutkan ya. Jadi ibu lanjutkan sebagai kesimpulan itu, sholat itu apa ya, adalah ibadah utama bagi umat Islam yang memiliki pengaruh besar dan kehidupan kita sehari-hari. Karena sholat itu membuat kita kayak lebih disiplin, sabar, tenang, serta menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah, bukan hanya di Allah tapi juga di mata manusia. Nah, jadi ini ingin tanyakan kepada anak-anak sekalian, coba kalian renungkan hari ini. Apakah kalian masih melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu dan khusyuk? Nah, jadi mari kita bersihkan ya sholat 5 waktu itu mulai hari ini. Jangan ditunda-tunda, karena sholat itu kebutuhan jiwa kita, kebutuhan kita sebagai umat Islam yang wajib kita lakukan, yaitu sholat 5 waktu. Nah, jadi mungkin materi yang ibu sampaikan mungkin cukup sampai sini. Kalau kurang paham jelasnya, semoga semuanya paham ya dan jelas apa yang ibu sampaikan saat ini. Semoga bisa manfaat buat anak-anak semua, buat ibu semuanya. Mungkin ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.